ada beberapa materi yang sebenarnya kumpulan dari beberapa ini ya, beberapa materi yang pernah saya sampaikan di pertemuan sebelumnya. Izin saya share screen. Oke. Apakah ini ya ke kelihatan ya, maaf Bapak Ibu semua? Ya, Kelihatan jelas. coach, kelihatan. Kelihatan ya. Oke, oke. Ini kenapa nggak bisa di dan ya? Oke. Jadi saya coba apa namanya menyampaikan dari basic, dari dasar nanti mudah-mudahan waktunya cukup ya. Mungkin teman-teman semua atau Bapak dan Ibu semua pernah nonton ini ya. Jadi pernah apa? Mungkin pernah muncul di berandanya, pernah lihat di Instagram atau mungkin pernah di YouTube gitu. Kita coba klik ya. Jangan pernah menunda-nunda taubat, karena setiap detiknya kita menuju kematian. Apa yang mau disombongkan? Karena kita masih perlu bantuan orang untuk menguburkan jasad kita, maka bertaubatlah dan berbuat baiklah sesama manusia. Oke, Jangan pernah menunda-nunda taubat. ini kan biasanya kalau misalkan kita buka di mana tuh? Di Instagram, kalau nggak di YouTube gitu ya. Ini kan YouTube, YouTube Short YouTube ya. Itu kalau kita nggak pindah berulang-ulang terus kayak gitu ya. Tadi saya hitung itu video ini sekitar 14 detik gitu ya. Temanya simpel tentang ngajak kita untuk bertobat tanpa perlu banyak kalam atau mungkin banyak dalil yang panjang lebar gitu ya. Tapi kalau saya gitu ya, kalau saya pribadi ketika melihat ini langsung tertegun coba mendengarkan gitu ya. Jadi sekarang sedang tren memang video kurang dari 1 menit, bahkan ada yang lebih ekstrim lagi 30 detik gitu. Jadi dengan waktu yang terbatas itu bagaimana kita bisa menyampaikan pesan yang to the point, straight to the point gitu ya, dan menarik untuk dilihat. Karena apa? Karena hari ke hari ke depan itu memang arus informasi itu sangat padat sekali gitu ya, masuk ke gadget kita, ke smartphone kita gitu ya. Jadi kadang-kadang orang itu nggak terlalu tertarik tuh dengan video yang terlalu panjang lebar gitu ya. Mungkin kita bisa jadi bahan introspeksi juga. Mungkin beberapa komunitas atau apa mungkin kayak Manis gitu ya. Itu saya lihat akun YouTube-nya itu juga kajiannya bagus-bagus banget gitu ya. Bahkan secara syariah sangat bagus maksudnya kalau kita ikutin A sampai Z-nya gitu ya. Tapi fakta yang terjadi hari ini memang masyarakat Islam Indonesia tidak semua aware dengan kebagusan materi yang itu tadi. Mereka justru lebih tertarik kepada konten-konten yang sifatnya dangkal ya, dangkal. Tapi ya itu memang fakta dari umat kita yang hari ini gitu ya. Kita tidak bisa apa ya istilahnya itu mau mengeluh ke siapa gitu ya. Ya tugas kita ini gitu ya, mungkin sebagai ya tadi members money, sebagai seorang muslim gitu ya. Bagaimana mengingatkan dalam kondisi apapun gitu ya, meskipun dalam kondisi mepet begitu. Dan ternyata video-video ini relatif efektif gitu ya. Kan kita nggak tahu ya, gara-gara video tadi ngajak tobat orang yang mungkin sedang minum minuman keras gitu ya, tiba-tiba buka YouTube, scroll di apa namanya di akun HP-nya, di YouTube-nya, tiba-tiba muncul itu, dia tiba-tiba tobat kan kita nggak tahu ya, namanya hidayah Allah gitu ya. Atau mungkin ada pesan seperti ini juga nih. Allah tidak akan menyia-nyiakan hambanya yang beriman dan bertakwa. Jadi, jangan bersedih karena cobaan hidup kita saat ini. Allah hanya menguji kita. Ya, jadi pesan ini boleh jadi bagi kita yang kondisinya normal, bagi kita yang kondisinya misalkan dalam kondisi tidak jadi apa-apa, hal yang biasa gitu ya. Tapi menjadi luar biasa ketika misalkan gini, Bapak Ibu semua itulah sedang tertimpa musibah yang sangat dahsyat gitu ya. Bahkan musibah itu tidak pernah kita pikirkan sebelumnya. Jadi benar-benar berat bagi kita gitu ya. Tiba-tiba ketika buka YouTube gitu, muncul video ini gitu. Eh, saya yakin ada secercah gini gimana ya seperti tetesan air. Wah, ternyata kita jangan terlalu bersedih gitu ya. Jadi ujian itu pasti. Jadi hal-hal simpel ini saya ingin mencoba membuka mindset kita semua bahwa dakwah-dakwah yang memang di surau-surau, di masjid-masjid itu boleh jadi memang memang
ya memang harus dilaksanakan gitu ya. Idealnya kan memang yang namanya taklim itu kan dalam sebuah majelis, ada guru, ada murid yang hadir, kita belajar berbareng gitu ya. Tapi era informasi yang sangat deras ini menuntut kita untuk lebih inovasi lagi. Jadi tidak hanya orang-orang yang hadir di majelis di masjid mendengarkan kebaikan-kebaikan, bahkan orang-orang ahli maksiat pun bisa menerima kabar kebaikan itu sendiri gitu ya. Nah, salah satunya dengan platform ini. Atau kita Jangan pernah menunda-nunda taubat, akan oke, karena setiap atau pesan-pesan seperti ini mungkin ini juga menarik sekali nih gitu ya. Jadi ini Seorang gadis yang memesan kamar di neraka. Kisah ini bermula ada seorang gadis di Mesir yang berpakaian seksi saat menaiki bis. Lalu seorang ibu tua menegurnya agar berpakaian lebih sopan sesuai adat ketimuran. Namun gadis itu marah dengan berkata, "Apakah kamu pemegang kunci surga? Atau memiliki kuasa yang bisa menentukan aku masuk surga atau neraka?" Lalu ia pun menyodorkan handphonenya kepada ibu tua. Dengan berkata, "Ambillah handphoneku." video ini apakah kedengaran ya Bu ya? Atau enggak ya? Sebenarnya Putus-putus, Pak. Putus-putus ya. Tapi suara videonya kedengeran, kedengaran ya? Pak. Di sini Oke, kedengeran. oke, alhamdulillah. Jadi ini contoh sebuah video dari AI yang dia menceritakan bahwa ada seorang perempuan di Mesir itu yang nantang ingin daftar ke neraka gitu ya. Kejadian itu kemudian dia meninggal dunia gitu ya. Atau Mengerikan videonya. tanda di azab kubur, jenazah ditolak bumi akibat suka berhutang. Yang subscribe semoga meninggalnya tidak berhutang. Beredar sebuah foto jenazah tersebut tetapi tidak melunasi hutang tersebut. Dan Jadi visual-visual ini semua menggunakan AI gitu ya. Ini tadi yang ini model tentang orang yang speak berdiri. Ini sebenarnya ini gambar-gambar ini juga pakai AI. Ini mukanya bisa di replace, bahkan bisa diganti dengan mukanya bapak ibu semua gitu ya. Sesuai dengan apa namanya kita bisa membuat karakter ini ataukah bisa buat karakter yang lain. Nanti saya tunjukkan akun YouTube-nya kalau ingin bisa melihat ya. Terus seorang gadis yang ini contoh lagi yang lain. Ini full dengan AI juga. Jadi ma- boleh di mute ya, maaf. Untuk yang tes tes ya. Ini contoh Kisah Ashabus Sabti, kaum yang dikutuk Allah menjadi kera yang hina. Mereka adalah bangsa Yahudi yang terkenal akan tabiat buruknya. ya. Ini visual seperti ini itu menggunakan AI gitu ya. Mungkin bagi beberapa yang udah tahu. Nah nanti selama 1 jam ke depan saya ajarkan gimana caranya membuat visual seperti ini. Atau Adalah seperti orang yang menggali kuburannya sendiri. Ia adalah Abu Sufyan bin Harith yang dulu membenci Rasulullah kemudian bertobat dan menghabiskan waktunya bersama Nabi dalam ibadah. Setelah wafatnya Nabi, Abu Sufyan merasa gelisah. ya. Jadi eh, dulu itu kan mungkin kita ketika misalnya bikin video atau apa gitu cara di Google gitu ya. Cari cari apa? Cari wajah-wajah yang kira-kira mirip dengan apa yang mau kita ceritakan gitu ya. Nah, sekarang selain Google ada namanya aplikasi AI search image ini kita bisa membuat sebuah imajinasi, kita bisa memvisualisasikan sesuatu bahkan lebih detail sesuai dengan apa yang kita impikan atau yang kita tuliskan gitu ya. Nah, jadi vis- visual-visual seperti ini kan boleh jadi di zaman dulu ini ya. Ini kan dia menggambarkan seorang sahabat Nabi yang Hari tanpa menggali ada yang meninggal. Ia kuburnya mulai gitu ya. menggali lubang di baki. Saat ditanya, ia menjawab, "Aku sedang menyiapkan kuburku sendiri." Setelah 3 hari, ia jatuh sakit dan semakin lemah. Meskipun orang-orang menangisinya, Abu Sufyan tetap Ya. tenang. Jadi ekspresif wajah-wajah seperti ini itu bisa kita kita apa namanya kita selesaikan juga dengan AI gitu ya. Jadi ini adalah pesan-pesan kebaikan yang apa namanya yang bisa kita optimalkan dengan bantuan AI. Eh, Kisah Ashabus Setelah itu kita insya Allah nanti akan saya coba bahas beberapa poin. Yang pertama kita akan belajar memahami sedikit ya, mungkin sekitar 5 menit. AI itu apa, tren sekarang bagaimana ya. Kita langsung masuk ke materinya. Yang pertama, jadi AI itu apa sih ya? Jadi AI itu sebenarnya ini pengertiannya ya, pengertian secara teorinya bidang ilmu komputer yang digunakan untuk memecahkan masalah kognitif. Jadi sebenarnya dari puluhan tahun yang lalu AI itu sudah ada gitu ya. Jadi hanya saja sekarang aja agak lebih
eh, menarik perhatian publik karena memang tervisualisasikan dan update informasi atau teknologinya juga semakin deras gitu ya. Jadi jadi gampang untuk dilihat sama orang gitu. Termasuk selama ini misalkan kita nonton apa ya YouTube gitu ya, nonton Netflix atau apapun gitu ya. Ketika kita habis nonton misalnya film A gitu, tiba-tiba akan merekomendasikan si sistem itu untuk nonton film yang mirip atau identik dengan kategori itu. Itu juga sebenarnya AI. Atau mungkin kita belanja di apa ya? Kita sedang ngobrol atau mungkin sedang mencari informasi tentang komputer gitu ya, atau mungkin tentang smartphone. Tiba-tiba nanti ketika kita buka Instagram kita mendapatkan iklan eh, tentang smartphone yang kita cari gitu ya. Itu semuanya itu menggunakan kecerdasan buatan gitu ya. Jadi kita bisa 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 mendetek apa yang kita inginkan gitu ya. Jadi bayangkannya itu seperti ini, AI itu seperti kita punya asisten pribadi yang cerdas, pintar, dan smart gitu. Jadi kalau misalnya kita punya asisten gitu ya, misalnya tolong dong kamu buatkan proposal tentang apa gitu ya. Nah, dengan bantuan AI ini dia bisa langsung menjawabnya gitu. Bahkan kalau selama ini itu kan kita apa namanya suka misalkan mungkin kita mau bikin kepanitiaan ya, nanti saya coba tunjukkan. Ini kan sudah Idul Adha gitu. Ini di bulan Zulhijjah ini kira-kira kepanitiaannya susunannya apa aja gitu ya gitu. Nah, dengan bantuan AI bisa membantu. Ini struktur organisasi, struktur kepanitiaan misalnya penyembelihan hewan kurban gitu ya. Apa aja nanti bisa diminta bantuan sama AI. Sebenarnya bedanya AI dengan search engine yang sudah eksis itu, kalau search engine itu misalkan kita punya informasi, saya mencari misalkan apa tuh namanya informasi tentang apa ya, informasi tentang ilmu A gitu ya. Si search engine itu mempunyai bank data ilmu misalkan ada 1.000 gitu, diurutkan 1 sampai 1.000 itu dijajarkan gitu ya, kita paling difilter berdasarkan pencarian tertinggi, makanya ada istilahnya search engine optimization gitu ya. Kita berlomba-lomba gimana biar website kita atau mungkin ya website kita bisa tampil di halaman pertama Google misalkan gitu. Nah, itu kan dipaparkan secara ini ya, secara keseluruhan gitu ya. Nah, kalau AI itu di fil apa ya? Sesuai dengan keinginan yang kita minta benar-benar difilter. Jadi misalkan saya lagi mencari apa namanya kuda berwarna merah dengan punya sayapnya gitu kan nggak ada ya gitu. Nanti AI langsung mencarikan informasi tentang kuda, mencari kuda yang bersayap atau apa gitu nanti langsung ditampilkan di depan muka kita gitu. Jadi kita tidak tidak perlu melakukan tracing lebih detail gitu. Kalau dengan data juga sama. Jadi 2 pekan lalu saya coba minta AI minta mengerjakan sebuah soal ini, soal matematika SB apa ya, UMPTN atau SBMPTN gitu ya, tentang logaritmik atau Pitagoras atau apa ya, atau aritmatika maaf. Nah, itu saya tinggal memfoto soal di bukunya gitu ya, di foto cekrek, tiba-tiba langsung si AI itu bisa mengeluarkan jawabannya dengan detail dan benar gitu. Itu bantuan AI. Terus yang kedua, 1 2 hari sebelum Ramadan tahun lalu itu, tahun ini maaf, saya kan sempat sakit gitu ya, sakit ke dokter gitu, sempat di ronsen juga, terus saya nanya ini sakitnya apa gitu, dokter menjelaskannya tentang agak 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 irit banget bahasanya, jadi simple ini gitu, tapi nggak ada, saya kurang puas gitu ya. Akhirnya saya coba foto itu apa hasil ronsen saya foto, spread gitu ya, termasuk resume hasil ronsennya saya foto, tolong AI terjemahkan apa maksud dari hasil ini. Wah, dia menjelaskan secara detail, bahkan sampai dikasih rekomendasi ini treatmentnya harusnya begini-begini gitu ya. Melebihi dari seorang dokter. Nah, ini sejarah-jarahnya, ini cara AI bekerja nanti bisa dibaca sendiri. Eh, jadi ada proses input ini apa namanya? Contohnya nih ya, speech, text, image ini. Jadi AI itu sebenarnya bank data yang sangat besar sehingga kita nanti ketika dibutuhkan tinggal tinggal mengambilnya gitu. Oke, sekarang masuk ke bahasa nomor 2. Jadi kita akan coba lihat tren sosmed Indonesia pada saat ini. Jadi yang pertama,
WhatsApp itu ternyata aplikasi yang paling banyak digunakan dengan 90% pengguna internet. Jadi dari total pengguna internet yang ada di Indonesia itu 90% pengguna internet usia 16 sampai 64 tahun itu udah menggunakan WhatsApp gitu ya. Jadi 90%. Jadi kan memang arus informasi sekarang memang sangat-sangat dahsyat. Terus yang kedua, Instagram mengikuti dengan 85% ya, sedangkan Facebook 81%. Jadi maksudnya hampir dominan gitu Instagram gitu ya. Bahkan TikTok yang datangnya itu belakangan gitu ya, sekarang sudah mendekati, hampir mengejar Facebook gitu ya. Jadi 75% itu pengguna itu apa namanya memiliki TikTok gitu ya. Bahkan kita kan mungkin pernah pernah tahu historinya ya. Dulu TikTok identik dengan hal-hal yang negatif, pornografi atau mungkin sampai Indonesia kan melarang TikTok gitu ya waktu itu ya. Tapi sekarang TikTok informasinya udah lebih kaya, bahkan filtering informasi yang negatif lebih ketat. Jadi akhirnya udah mirip dengan Instagram gitu ya. Dan sampai ke sini kan ada fitur-fitur jual beli, jadi mereka lebih hype gitu ya. Jadi intinya bahwa memang ini tren populer yang ada hari ini. Terus ini ada temuan informasi lagi bahwa pada 2024 berarti Januari ini, jadi ada 167 juta pengguna media sosial aktif atau setara dengan 60% total populasi gitu. Jadi ada 167 juta orang yang aktif sosmed hari ini gitu. Ini fakta yang memang ada by datanya, ini ada referensinya. Instagram memang mengalami penurunan jumlah pengguna yang signifikan. Jadi mencapai 100 juta pengguna, sementara TikTok memiliki sekitar 125 juta. Jadi apa tuh namanya, Instagram udah mulai menurun, terus TikTok udah mulai menaik lagi gitu ya. Dan tahu sendiri ketika Instagram atau TikTok itu kan kebanyakan visual gitu ya. Nanti kita belum bicara tentang YouTube. YouTube itu juga banyak penggunanya gitu ya. Jadi terus rata-rata waktu yang dihabiskan menggunakan internet di Indonesia untuk pengguna media sosial sekitar 3 jam sampai 11 menit gitu. Nah, bayangkan tuh. Jadi boleh jadi kita termasuk di dalamnya gitu ya. Jadi orang nggak tahu nih, mungkin baca Quran juga belum tentu sepanjang itu sampai 3 jam gitu ya. Mungkin bahkan mungkin nggak baca Quran dalam satu hari, tapi dia tidak kuat untuk tidak memegang smartphone, untuk tidak kuat memegang apa namanya, menonton ini apa, sosmed gitu ya, mau Instagram kah atau TikTok kah gitu ya. Itu seringkali agak ini apa namanya, agak-agak prihatin juga gitu ya. Nah, ini fakta yang, jadi poinnya apa? Saya ingin menyampaikan bahwa hari-hari ini itu informasi itu ada di tangan-tangan kita semua gitu ya. Ya, kita tinggal milih aja. Kita mau terlibat mewarnai apa namanya, sosial ke kondisi sosial Indonesia pada saat ini, ataukah kita hanya sebagai penonton atau mungkin sebagai objek gitu ya. Kita akan masuk sebagai pewarna, memberikan ide kita, kemudian kita menggiring opini, ataukah kita sebagai objek opini itu sendiri, jadi kita ngikutin gitu ya. Nah, harapannya dengan kita sore hari ini berkumpul, kita mencoba apa ya, mengkaji ilmu tentang AI ini, kita menjadi bagian atau agent of change gitu ya, bagian perubahan itu sendiri gitu ya. Jadi yang awalnya itu dominasi informasi itu kebanyakan yang hedonis, yang terlalu apa ya, materialistis, yang terlalu buka-buka aurat atau mungkin pamer-pamer gitu ya. Kita coba perbanyak juga dengan informasi-informasi yang kebaikan-kebaikan gitu ya. Karena ya tadi mungkin tadi yang di awal kan saya sudah menampilkan sebuah video-video tentang ini ya, tentang pesan kebaikan gitu ya. Jadi yang itu sebenarnya bersumber juga dari ajaran-ajaran Islam yang kita pelajari selama ini gitu ya. Hanya dikemas dalam bentuk visual yang lebih bombastis aja begitu. Oke. eh ada plus minusnya, ada pro dan consnya gitu. Jadi mungkin kalau idealnya memang ketika kita menyampaikan risalah kebaikan ini, risalah dakwah ini kan memang ada persyarat-persyaratnya ya. Jadi
dia harus memahami keilmuan tentang keislaman dan sebagainya gitu ya. Tapi ini era informasi sekarang itu kan kondisinya itu eh, kompleks gitu ya. Jadi ada orang yang memang memiliki skill yang bagus secara eh, narasi sehingga dia bisa menghipnotis publik, dia bisa berceramah gitu ya. Mungkin ini kalangan-kalangan ustadz gitu ya, atau mungkin syekh-syekh gitu ya, yang dia memang memiliki kompetensi keilmuan yang tak diragukan lagi gitu ya. Dia bisa tuh menyampaikan risalah-risalah kebaikan. Nah, terus kita sebagai yang mungkin apa ya, warga negara kelas biasa gitu ya, yang secara keilmuan maksudnya gitu ya, itu apakah juga tidak bisa kita menyebarkan sebuah kebaikan gitu ya, apalagi misalkan kita itu orangnya pemalu gitu ya, oh saya malu, saya nggak pede untuk menyampaikan sebuah kabar kebaikan atau mungkin berdakwah gitu ya, atau mungkin orangnya wah boro-boro untuk ngomong public speaking gitu ya, untuk misalkan menyapa orang aja saya malu sekali ya, pemalu gitu ya, kalau ngomong terbata-bata, nggak gimana ya, saya nggak bisa mengeluapkan apa yang ada di hati saya gitu, apalagi ngajak orang untuk kebaikan gitu ya. Itu kan kadang-kadang sering kali ngomong gitu ya, kamu diajak untuk mengajak berdakwah, wah saya nggak punya skill, nggak punya apa gitu ya. Terus misalkan nggak, apalagi tadi udah nggak, pemalu, terus nggak bisa bicara depan umum atau mungkin menyampaikan, terus nggak punya ide lagi gitu ya. Itu udah klop tiga-tiga itu. Nah, dengan bantuan AI, harapannya itu semua itu bisa terbantukan gitu ya. Jadi nanti kita nggak perlu kita muncul muka kita gitu ya. Boleh jadi yang muncul robot, tapi bisa di apa ya, bisa diubah dengan muka kita gitu ya. Terus yang ngomong juga belum nggak harus kita gitu ya. Yang ngomong tadi nanti robot, nanti saya coba ajarkan bagaimana pakai yang text to speech gitu ya. Jadi yang video tadi di awal itu kan semuanya yang ngomong robot, bukan bukan manusia ya, yang tadi apa, yang tadi saya apa namanya, saya share tadi ya. Terus ya solusinya ini salah satu solusi untuk misalkan mungkin bapak-bapak yang dengan kesibukannya pagi sampai malam itu bekerja di kantor gitu ya, nggak ada waktu untuk ngisi taklim misalkan gitu ya. Ya minimal dengan kita membuat sebuah konten kebaikan dalam hal ini mungkin dengan bareng-bareng dengan komunitas manis itu menjadi nilai lebih. Siapa tahu itu jadi jalan kita menjadi pemberat kita nanti pas di yaumul hisab kan, siapa tahu ya. Misalkan gini tadi, video tadi yang ngajak orang bertobat gitu. Gara-gara video itu misalkan ada 1.000 orang yang akhirnya terketuk hatinya untuk meninggalkan hal yang Allah larang gitu ya. Kan kita tiba-tiba, oh ini siapa tuh ya yang memberikan kita pahala gitu ya. Oke, jadi mereka-mereka ini sudah mau mulai ini ya. Nanti bisa di search aja di di YouTube ya. Nanti saya tunjukkan. Jadi dan subscribernya juga tidak sedikit gitu ya. Ini juga sama nih ya. Jadi mereka kalau yang ini Instagramnya dengan maaf, visual tampilannya dengan tampilan-tampilan orang-orang yang ini ya apa, Eropa klasik gitu ya. Nanti cari aja Al Hijrah itu akunnya. Ini juga sama, ini ada namanya akun namanya Tanya Islam. Dia udah 3 juta subscriber tuh. Ya. Kalau lihat konten visualnya itu ngeri-ngeri ya. Ini mungkin pernah lihat film Siksa Kubur gitu, itu filmnya apa tampilannya seperti seperti itu gitu ya. Kalau yang tadi ini, kalau ini lebih soft gitu ya. Ini lebih apa, lebih apa, subscribernya juga banyak 200 ribuan. Nah, maksudnya hmm, ya kita nggak tahu ya niat mereka apakah memang pure dalam rangka untuk mengajak kebaikan atau berdakwah, ataupun mungkin untuk apa namanya monetize, itu tidak salah juga gitu ya. Makanya nanti harapannya setelah webinar ini punya ide nih teman-teman semua, Bapak dan Ibu semua, buat video konten seperti ini, memperkaya YouTube dengan banyak-banyak konten-konten positif seperti ini gitu ya, atau dengan Instagram atau mungkin dengan TikTok. Jadi tidak melulu informasi yang masuk ke beranda kita atau beranda teman-teman kita, kalau nggak tentang apa tuh namanya, hiruk pikuk informasi korupsi atau apa gitu ya, kalau nggak tentang informasi artis perceraian atau apa, pokoknya negatif-negatif semua gitu ya, kan nggak ada salahnya kalau misalkan kita apa namanya mewarnai dengan informasi ini. Saya coba buka ini ya, saya coba buka
YouTube-nya yang tadi ini, biar kita bisa sama-sama lihat. Nah ini YouTube-nya, ini subscribernya masih kecil nih, masih masih 5.000. Dia itu kayaknya baru mulai sekitar berapa bulan yang lalu gitu ya. Ini yang tanya Islam, ini udah 3,1 juta gitu ya. Bentar, coba saya stop dulu. Ini kayaknya ada yang error nih. Oke. Terus ada lagi yang tadi yang saya sampaikan tadi itu tentang ini nih ya. Nah, ini AI itu meskipun yang buat itu apa ya, yang buat itu non Muslim gitu ya, atau mungkin mungkin pihak-pihak ini, kita juga bisa memvisualisasikan misalnya ini kan contoh nama putra putri Nabi Muhammad itu kita bisa membuat blur pencahayaan. Jadi tidak menjadi halangan misalkan kita wah ini saya nggak bisa berdakwah karena nanti kalau memperlihatkan wajahnya Nabi Muhammad nanti dilarang gitu ya. Nah ini kita bisa rekayasa di situ gitu. Nah, ini kan menarik sekali ya. Ini contohnya tadi yang saya pernah posting tadi. Jadi, coba bayangkan misalkan informasi-informasi ini yang kita mungkin banyak buku-buku di rak buku kita coba translate ke sini nih. Jadi sebuah apa namanya? Jadi sebuah konten cerita. Nih coba saya klik nih ada salah satu informasi. Suatu ketika, ada seorang pria yang sangat jahat dan akhirnya meninggal. Tak seorang pun di desa mau mengurus dan mengsolati jenazahnya. Namun, secara tiba-tiba, datanglah seorang yang ahli ibadah dan ia mengsolati mayat pria itu. Para penduduk merasa kagum dan ikut salat berjamaah. Setelah selesai salat, ia berkata, "Aku bermimpi bahwa Allah menyuruhku untuk mendoakan si fulan. Allah telah mengampuni dosa-dosanya." Para penduduk semakin tercengang dan bertanya kepada istrinya, "Apa yang telah dilakukan suamimu sehingga Allah mau mengampuni dosanya?" Sang istri menjawab, "Setiap kali dia bangun dari mabuknya di waktu subuh, dia langsung..." Oke, jadi intinya pesan-pesan positif gitu ya. Jadi kita kembali ke materi. Oke, jadi dengan AI image generator gitu ya, Anda, kita semua dapat memvisualisasikan apa saja yang akan kita pikirkan gitu. Jadi kita seperti punya otak buatan yang lain gitu ya. Ini yang bentuk seperti otak ini itu adalah artificial intelligence gitu. Oke, sekarang kita masuk ke tahap agak lebih teknis. Jadi mungkin yang punya laptop silakan dikeluarkan, yang punya smartphone ini lagi untuk Zoom ya. Kalau memang punya smartphone dua ya udah mungkin smartphone yang satu bisa untuk dipakai gitu ya. Jadi nanti tools-toolsnya nanti saya akan coba spill di sini, saya coba share di sini. Oke, ini ada 5 kategori yang kalau bisa itu nanti dipelajari semuanya gitu ya. Gampang sekali kok ini semuanya itu berbasis web jadi bisa diklik semua. Jadi yang pertama nanti kita akan menggrab informasi dari roles-nya itu ya. Itu kita nanti buka ChatGPT atau Copilot gitu ya. Terus nanti untuk convert ke gambar untuk biar membuat sebuah visual yang tadi itu kita menggunakan Bing AI atau pakai Leonardo.ai gitu ya. Terus untuk suaranya nanti yang pakai bahasa Indonesia kita menggunakan yang produk buat Indonesia aja. Ini pakai web base ya. Ini namanya Prosa. Ada yang TTS Maker juga. Terus untuk convert ke video itu ada namanya Runway atau ada namanya Virbo. Sama editor kita pakai CapCut. Jadi informasi bahwa di CapCut sekarang juga sudah ada AI-nya gitu ya. Hanya saja memang hasil visual gambar AI di CapCut dengan di Bing masih bagusan di Bing. Makanya saya tetap merekomendasikan pakainya Bing gitu. Hanya saja kelemahannya kalau di Bing itu gambarnya itu kotak, jadi square satu satu banding satu gitu. Nah, nanti di CapCut bisa disesuaikan nih. Kita bisa istilahnya itu engineering image gitu. Jadi misalnya gambarnya cuma kotak, tapi ternyata proporsional video yang akan kita buat dalam bentuk yang misalkan 9:16 misalnya ukuran ini ya smartphone gimana caranya nanti ada tuh fitur AI di situ bekerja gitu. Tahapan-tahapannya apa aja? Jadi yang pertama nanti
minta tolong nanti rekan-rekan semua nanti lakukan register ke masing-masing aplikasi yang tadi saya sebutkan ini gitu. Ya. Jadi ini di copy aja nanti mau difoto dulu juga silakan gitu. Nanti materi ini saya share juga gitu. Terus ini rata-rata semua free ya, free terbatas ya. Memang karena memang mereka juga bisnis ya berjualan dengan fitur-fitur ini. Ya silakan manfaatkan kegratisan ini gitu ya. Saya tidak merekomendasikan untuk membeli gitu ya. Jadi pakai yang gratisan aja gitu. Terus nanti kalau memang misalkan ternyata itu kita sudah menguasai dan expert, ya silakan aja kalau mau beli yang versi premium. Itu pun saya mengharapkannya itu kita mengoprek secara detail gitu. Terus solusinya kan terbatas ya masing-masing akun itu gitu ya. Ya silakan aja nanti tinggal di ini aja, tinggal kita bikin akun Gmail yang banyak gitu. Jadi enggak bukan bukan sebuah halangan gitulah ya. Terus itu, jadi apalagi kalau misalkan nanti kita punya YouTube yang di situ itu banyak banyak apa ya, banyak subscribernya, banyak yang nonton, itu bisa dimonetes kan ya, jadi dolar atau apa gitu ya. Itu kan bisa jadi pemasukan kita juga dan kan enak ya kita berdakwah menyebarkan kebaikan, tapi di sisi lain kita dapat dolar gitu dan dolar itu bisa untuk mendukung dakwah kita juga gitu ya. Oke, ini ada pengertian ChatGPT itu apa? Nanti silakan dibaca sendiri ya. Nanti ini step-stepnya saya udah kasih tahu caranya. Jadi kalau apa aku mungkin pakai smartphone atau pakai pakai desktop bisa dipakai gitu ya. Oh ya, ini ada perintah, ada sifat, ada yang namanya istilahnya prompt dalam dalam AI itu. Jadi prompt itu perintah. Perintah apa? Ya perintah untuk nyuruh. Misalkan saya mau buat proposal untuk pembangunan jalan di desa saya gitu. Minta tolong buatkan proposalnya gitu. Nah, nanti ya langsung membuat proposal gitu ya. Terus oh ya ini ada disclaimer nih. ChatGPT itu hanyalah mesin dan mungkin tidak selalu memberikan jawaban yang akurat dan memuaskan gitu. Jadi AI itu ya namanya mesin gitu ya. Pasti kadang-kadang ada miss-nya. Penting untuk memeriksa informasi dari sumber yang dapat dipercaya dan sebelum mengambil keputusan berdasarkan jawaban yang Anda peroleh. Makanya tadi karena kita adalah kontennya konten dakwah yang di situ sangat sensitif, maksudnya informasi yang kita sampaikan boleh jadi ada yang soheh, ada yang doif gitu ya, bahkan ada yang mungkin sesuatu yang tercela, tapi kita malah justru menyampaikan karena kita kefakiran ilmu kita gitu ya. Makanya saya tetap mengharapkan gitu. Jadi kalau bisa itu setiap konten-konten apalagi terkait dakwah yang sebelum kita publish gitu ya, pastikan melakukan verifikasi gitu ya. Jadi mungkin kalau kontennya yang tidak terlalu berhubungan dengan khilafiyah itu no isu ya. Misalkan kita ngajak kebaikan, kita ngajak tobat itu mungkin tidak ada yang ini. Tapi ketika misalnya kontennya itu agak sensitif tentang fikih atau apa gitu ya, itu yang perlu benar-benar hati-hati gitu aja. Karena jangan sampai kontraproduktif. Kita niatnya berdakwah untuk ngajak kebaikan, justru malah menjadi bahan perpecahan gitu ya. Gara-gara para netizen saling berantem gara-gara konten kita kan itu menjadi tidak positif gitu. Oke, ini metode-metode untuk cara membuat sebuah prompt gitu ya. Jadi ini sebenarnya biasa dipraktekkan untuk ini ya, untuk kayak kita untuk digital marketing gitu ya. Jadi ini saya kasih contoh satu satu use case saja. Jadi yang pertama ada action, ada purpose, ada expectation. Jadi pastikan ketika nanti kita bikin perintah di AI itu ada aksi yang harus dikerjakan. Jadi tugas AI itu suruh ngapain gitu ya. Nah, terus tujuan dari yang kita mau itu untuk apa gitu. Misalkan terus ekspektasi kita itu harapannya apa. Contohnya begini. Actionnya, saya minta tolong AI itu membuat narasi ceramah atau narasi konten dakwah selama 30 hari ke depan. Nah, itu aksinya, suruh nyari gitu ya. Tujuannya apa? Ya tujuannya eh, agar bisa membantu saya untuk menyiapkan konten-konten itu. Ekspektasinya apa? Ya, ekspektasi saya tolong dibuatkan secara rinci ya. Dari 30 itu tolong secara rinci dan detail bahkan minta tolong ditambahkan perintah untuk bikin visualnya sekalian gitu. Maksudnya visual adalah visual wajah apa adegannya gitu. Terus yang ketiga eh, sampai dibuatkan narasinya.
Jadi nanti kalau misalnya text to speech-nya itu gampang begitu. Nah, itu contoh kategori ketika kita membuat sebuah prompt. Nanti ini banyak ini ya, kategorinya nanti tinggal dibaca. Kita langsung aja lompat ke membuat gambar dengan AI ya. Ini namanya kita pakai Bing Image AI. Ini sebuah tools pengganti gambar yang dilengkapi dengan artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Jadi ini dibuat oleh Microsoft. Nah, ini step-stepnya untuk install nanti pada pertemuan hari ini. Mungkin saya tidak mengajarkan terlalu detail bagaimana cara installnya. Nanti bisa di googling lah ya. Saya akan mengajarkan bagaimana how to-nya, apa di balik ini gimana caranya untuk merangkainya. Karena waktu terbatas, ini step-stepnya seperti ini nanti bisa diikutin, gampang kok, nggak nggak rumit ya. Jadi intinya apa? Intinya bahwa di image Bing itu kita bisa membuat sebuah apapun cerita atau mungkin visualisasi sehingga nanti bisa 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 tervisualisasikan dalam bentuk gambar gitu. Oke. Selanjutnya, kita langsung masuk ke konten yang membuat kontennya. Kita langsung ke prakteknya. Jadi yang pertama, ini tahapannya ada 6 ya. Nanti saya coba langsung live demokan. Yang pertama nanti silakan Bapak dan Ibu semua apa namanya login ke aplikasi OpenAI ChatGPT. Silakan login gitu ya. Terus pastikan dokumentasikan setiap fase dari yang kita butuhkan. Nanti metode dokumentasinya bagaimana? Saya menyarankan pakai file Excel, kalau enggak pakai Google Sheet, karena itu gampang untuk tracing database-nya. Terus yang kedua, nanti login juga aplikasi image to apa namanya text to image menggunakan Bing ya. Nanti cari aja. Terus yang ketiga, nanti kalau kita tergantung ini videonya dari gambar, apakah bisa mau langsung divisualisasikan? Kalau tadi dari contoh tiga tadi itu kan hampir semua gambar langsung di convert ya. Atau mau dibikin mirip-mirip gerak gitu ya. Nah itu pakai Runway atau PicaArt. Terus nanti untuk backsound-nya, apakah menggunakan suara sendiri pribadi kita atau nanti menggunakan suaranya orang lain. Nah nanti bisa menggunakan Prosa AI. Nah nanti silakan di download nanti di apa halaman yang ini ya tadi mana tadi ya itu ada alamat websitenya nanti tinggal diklik ya terus gabungan dengan CapCut gitu ya sebenarnya nggak hanya dengan CapCut nanti ada namanya Virbo kita tidak pakai CapCut kita bisa langsung membuat videonya dengan teks ketik langsung jadi. Tuh. Ya ini udah selesai gitu ya nah ini tahapan-tahapannya jadi yang pertama mungkin kita langsung praktek ya kita langsung praktek sehingga lebih mudah. Oke. Yang pertama ini panduannya, panduan yang tadi yang barusan saya buat. Yang pertama kita login ke mana? Ke prom ya. Kita login dulu. Hmm, 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 hmm. Oke. Kita kita ketik aja tadi OpenAI eh atau OpenAI ChatGPT ya yang ini nih. Nah, yang ini nih. Kalau misalkan belum ini, kalau misalkan belum 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 login itu tampilannya seperti ini nih, kayak gini nih, ya. Ini tampilannya seperti ini. Ini kondisi belum login nih. Caranya bagaimana? Caranya klik aja di bagian sign up, gitu, sign up. Ini pakai HP juga bisa ya, sama ya, metodenya sama. Ini karena untuk present aja saya sekarang pakainya laptop biar lebih optimal. Nah, nanti untuk login bebas apakah menggunakan mau email sendiri atau pakai akun Microsoft atau pakai akun Apple. Kalau yang paling gampang pakai Google ya, ya udah klik aja Google sini gitu ya. Oke. Terus ini masuk ke akun Google kita gitu. Jadi silakan untuk membuat. Nah, ini udah jadi nih ya. Ini. Nah, saya coba memulai dengan tadi dengan apa namanya dengan mungkin sebelum masuk ke sini saya coba akan share sebuah ini video yang kemarin sempat saya buat ya. Sebentar, mana ya? Oh, oh di sini.
Saya waktu itu buat video tentang, masih ada nggak ya? Jadi ada video untuk kisahnya Imam Syafi'i kalau apa Imam Bukhari kayaknya itu. Nanti saya tampilkan di belakang kalau memang nggak ketemu ya. Ini gambarnya saya gambar pakai AI. Terus oh ini nih. Apa tadi? Ah, hmm. Ya pokoknya nanti saya ini deh saya tampilkan setelah ini ya mana ya. Nah, ini semua saya buat pakai AI. Nanti saya tampilkan ketika saya buka laptop ya, apa HP maaf. Oke, balik lagi ke sini. Jadi kita basic ke hal yang paling pertama. Jadi tuliskan latar belakang diri kita gitu kan. Ini kita copy paste sini aja. Jadi kita mau menjelaskan nih, kami merupakan komunitas dakwah manis gitu ya, atau mungkin siapapun. Misalkan saya seorang warga tinggal di Depok misalkan ya. Nah, ini dijelaskan aja gitu ya. Kita langsung copy aja ini ya. Jadi tadi kan kita udah masuk ke sini ya. Kita coba langsung kopikan aja. Jadi kami adalah komunitas dakwah Muslim bernama Manis. Menikah akun sosial media. Kami berencana akan membuat konten tentang dakwah Islam. Ya, ini perlu digarisbawahin. Kalau kita tulis ada dakwah Kristen, ya nanti yang muncul Kristen gitu. Tolong berikan 10 tema menarik tentang dakwah Islam yang banyak dicari publik gitu ya. Ini kita bisa bebas mau nulis 10 atau 20 juga bisa. Kita tulis 20 ya biar lebih banyak ya. Coba kita nanti munculnya kayak apa. Oke, jeng jeng. Jadi kita minta membuatkan tema dulu, tema besarnya gitu. Jadi kalau misalkan nah itu cepet banget kan, ya, gitu. Jadi coba yang ini, yang pertama nih, keutamaan menuntut ilmu, adab etika Muslim sehari-hari, pentingnya sholat dan kehidupan Muslim gitu. Ini kan banyak sekali nih ya. Misalkan 20 kurang, ya udah. Misalkan tambah 30 gitu ya. Coba nih, tuh, tuh nambah tuh. Waduh, sampai jadi misalkan kita selama 50 hari ke depan gitu ya. Tuh. Waduh, sampai kita pusing kan? Tuh. Tadi berapa? Tadi 20 terus minta tambah 30 ya. Jadinya berapa tuh? Banyak sekali kan? Jadi eh apa namanya? Sangat simpel. Ini baru tema umumnya. Ini belum judul ya. Saya harapannya gini. Nanti misalkan Bapak dan Ibu semua memang berniat mau bikin sebuah konten dakwah, itu pastikan konten-kontennya itu kita benar punya ininya, punya bank datanya. Nah, tadi kan saya udah sampaikan di sini ya, saya udah sampaikan di sini bahwa dokumentasikan dalam satu file Excel. Nah, caranya gimana? Ya udah tinggal didokumentasikan aja apa namanya file yang tadi. Kalau memang misalnya agak kesusahan, pakai ini aja Google Google Drive. Nah, ini nih. Ya, kita pakai ini aja. Kita ketik di sini dokumentasi. Asik ya. Oke. Misalkan kita ini adalah kategori dakwah. Nah, kita bikin nomor, ini kategorinya atau mungkin tema ya kita ngomongnya tema tema dakwah. Ini kopi dari mana? Kopi dari yang tadi ini. Kopikan aja nih yang 1 sampai berapa nih? 20 ya. Atau kita tambah lagi. Kopi. Nah, tuh. Caranya begini. Terus ini yang 21, oke. Ini kita masih belum ini ya, masih belum
mendeteksi ini apakah temanya oke atau not oke, nanti bisa kita jadikan analisis gitu. Oke. Ini ada berapa? 60 ya. Ada 60 tema. Coba bayangkan. Coba misalkan Bapak dan Ibu semua menjadi anggota misalnya pengurus DKM bagian divisi kajian dan pelatihan atau apa gitu ya. Misalnya ketua DKM menyuruh kita, tolong carikan tema-tema yang menarik, tapi besok pada subuh harus dikumpul ya. Kita mau ngobrol dengan Pak Lurah misalnya atau mungkin dengan Pak Camat, kita mau ada presentasi biar kita dapat kucuran budget gitu ya. Nah, dengan mudahnya ini nih. Tuh. Simpel kan? Sampai di sini belum selesai. Nanti kita ke tahap berikutnya. Oke. Kan kita ini sudah membuat tema gitu. Sekarang pertanyaannya setelah tema apa? Nah, seperti yang tadi saya sampaikan di sini. Jadi kalau misalkan sudah misalnya ini kebetulan misalnya 60 ya. Oke. Dari 60 bahasan ini tolong dibuatkan berikan judul dari masing-masing tema gitu. Contohnya begini caranya ya. Jadi ini kan kita nulis gitu ya. Berikan 20 judul gitu ya, judul kajian misalnya judul judul bahasan gitu loh ya. Dari tema kita pilih aja yang mana nih. Misalkan ini nih, cara menjaga hati dari penyakit hati ini juga bisa gitu. Atau kita coba ya, kita nanti munculnya kayak apa? Kita klik aja di sini dengan tema nah ini. Tuh. Jadi kita minta dari 60 tema tadi minta tolong didetailkan kembali menjadi sebuah judul-judul bahasan. Judul-judul inilah yang nanti akan tampil di apa di video kita nanti gitu. Begitu. Jadi misalnya contohnya mengenal penyakit hati dalam Islam, penyebab dan dampaknya gitu. Terus tips menghindari rasa iri dengki gitu. Nah, setelah ini kita masuk ke tahap yang nomor D gitu ya. Di D ini setelah dapat 20 judul, permintaan detail pembahasan untuk judul tertentu. Misalkan berikan detail bahasan dari judul nomor apa gitu ya. Kita copy aja ini. Berikan detail bahasan dari judul misalkan nomor 2 ya, nomor 2. Kita copy aja judul-judulnya ya. Tapi sebelum ke sini, saya coba minta dikopikan dulu ya ini ya. Nah, ini di copy ke yang materi yang tadi yang udah kita buat gitu ya. Ini kan tema dakwah. Terus nanti kita bikin sheet lagi tentang judul gitu ya. Judul. Nah, ini udah langsung jadi nah ya. Nah, judul nih. Tadi judulnya tentang apa? Kita judulnya tentang cara menjaga hati. Ya, ini tema tema besarnya ini. Tema, terus ini adalah judulnya. Ya, ini temanya. Ini satu, ini dua. Oke. Sampai di sini, ini kita untuk bahasan menjaga hati kita sudah punya 20 bahasan gitu ya tema. Nah, sekarang kita ingin mendetailkan, ya tinggal klik aja. Misalnya tips menghindari rasa iri dengki, bagaimana cara detail bahasanya gitu ya. Nah, silakan nanti kita minta chat ini untuk menjelaskannya gitu ya. Tuh, jadi ini bisa dibikin poin-poin dalam dua video nih, misalkan contohnya nih. Tuh. Coba dari diskusi yang kita terbatas ini aja, kita sudah membuat sebuah apa ya bahasan, misalnya tips menghindari rasa iri dengki, definisi iri dengki itu bagaimana gitu ya. Terus ini aja kan nggak cukup nih gitu ya. Kita tambahkan lagi, misalkan perintah ini nih gitu ya. Tambahkan perintah narasi dan membuat image-nya. Nah ini coba divisualisasikan. Oke. Misalnya kita naskah tips menghindari iri dengki gitu ya. Harus detail.
Jadi langsung nanti dibuatkan deskripsinya gitu ya. Jadi misalkan contohnya dari pembahasan iri dengki ini aja itu ada berapa adegan nih? Satu, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, 10, udah selesai ya. Jadi dari sini nanti tahapan berikutnya seperti ini. Jadi kita kan sudah punya nih, sudah punya apa namanya? Mana tadi? Ya, kita sudah punya tadi lompat ke sini ya. Ah nih ya. Kan kita sudah punya tadi nih, sudah punya poin satu kita sudah melaksanakannya. Baru nanti kita lompat ke poin dua, login ke aplikasi Bing. Ya kita kita dengan judul misalkan tips menghindari rasa iri dan dengki, kita sudah punya bahan materi 10 bahasan ya dengan ilustrasi apa namanya apa istilahnya tuh ilustrasi gambar. Tapi saya perlu perlu ini ya, perlu mendisklaimer kita juga harus baca dulu ini apakah kontennya itu relate atau tidak gitu. Jangan sampai saya baca ada beberapa ini yang ini ya apa namanya terlalu jauh nih lompatannya nih. Nabi Yusuf tersenyum meski berada di sumur menggambarkan kesabarannya gitu ya. Ini ternyata menjelaskan tentang apa namanya adegan belajar dari kisah-kisah teladan gitu. Jadi sangat menarik sekali. Kita contoh ya, eh, memahami bahaya iri dan dengki dalam Islam gitu. Adegan satu nih dari tips ini. Tampilan gambarnya, tampilan slide dengan ilustrasi hati yang tergelincir ke dalam kegelapan disertai gambar orang yang terlihat marah. Nah, kita coba klik ke masuk ke Bing. Bing caranya klik aja sini ya. Di sini kita pastikan login terlebih dahulu. Kalau belum login nanti nggak bisa gitu ya. Jadi apa ya namanya? Bisa nggak nih? Hmm, hmm. Coba saya masuk ke akun yang lainnya. Terlalu banyak ini akun jadi lupa. Nah ini udah ada ini ya. Nah kita coba copy. Idealnya kalau bagus mau itu pakai bahasanya itu bahasa Inggris gitu ya. Kalau mau pakai bahasa Inggris caranya tinggal di convert. Tapi kita coba lihat dulu ya tampilan ini tampilannya seperti apa. Nah tuh. Jadi nanti tinggal dieksplorasi aja. Jadi kan kita bisa membayangkan dari sebuah, tapi kan ini agak-agak aneh ya gitu ya. Kita coba carikan lagi. Jadi pertama-tama kita perlu memahami apa itu iri dengki atau apa gitu ya. Cuman kan mungkin kita nggak usah membuat sebuah ilustrasi apa ya namanya tampilan hati ya. Mungkin ini aja langsung. eh, nah langsung aja. Nggak, karena ini sensitif kita pakai. Nah ini tadi yang saya sampaikan. Ini kan kita niatnya untuk berdakwah gitu ya. Kalau visualnya itu perempuan kayak gini kan malah jadi kontraproduktif gitu ya. Nanti malah jadi kritikan orang. Jadi kita ganti aja promnya. Tapi intinya kita udah punya ini nih, udah punya ide. Oh berarti slide pertama menggambarkan orang yang sedang bersedih. Ya udah kita tulis aja. Misalnya gambar pria, kita ganti pria aja langsung. Pria yang terlihat sedih dan marah gitu ya. Gitu ya. Sedih dan marah. Ada satu tipsnya kita tambahkan tulisan detail ya detail terus realistik eh, realistik ya terus tambahin real human ya terus kalau mau tambahin apa full HD juga bisa misalnya full HD 8K jadi biar lebih detail jadi seorang pria Indonesia kita tambahkan Indonesia ya Indonesia sedih dan marah gitu ya duduk di depan rumah gitu ya. Ya, kita coba klik di sini. Hasilnya seperti apa?
Nah, itu ya. Jadi eh, kurang lebih seperti inilah ya. Jadi menggambarkan orang yang sedih gitu ya. Atau kalau mau tambahkan lagi sedih, marah dan nangis gitu ya. Misalnya eh, terlihat sedih, koma, menangis dan marah gitu ya. Terus misalkan kalau mau misalnya sambil membanting apa ya, oke gitu dulu lah ya. Kita coba kita klik, ditambahin menangis gitu. Jadi ini yang tadi saya udah bilang bahwa AI itu seperti asisten kita yang akan mengerjakan sesuai dengan apa yang kita minta, goals apa yang kita harapkan, sampai detail-detail apa yang kita, nah itu ya. Tuh. Misalkan contohnya ini nih gitu ya. Nah, kita tinggal download aja ini ya, jadi ilustrasi gitu ya. Kalau kita mau rubah jadi muka kita ya bisa di convert di nanti di apa face swipe face gitu ya. Oke, kita sudah punya satu gambar ya. Berikutnya kita bisa mentranslate ini nih apa naratornya di bagian suaranya seperti tadi yang ini dalam bentuk apa tuh namanya? Websitenya namanya tadi Prosa ya, Prosa AI. Itu yang paling ini yang TTS. Nah, ini silakan untuk masuk terlebih dahulu ya. Masuknya itu pakai Google ya sama. Saya pakai akun yang mana tadi ya? Sama nih. Oh bisa nih. Alhamdulillah. Oke, jadi ini kita tinggal kopikan aja di sini. Nah ini karena ini produk asli Indonesia, jadi relatively soundnya agak bagus ya. Jadi kita coba cek dulu soundnya. Ini adalah contoh suara untuk konfigurasi sintesis Anda. Hmm. Atau enggak, misalnya mau cari dengan yang lebih ekspresif juga bisa nih. Ya. Ini adalah contoh suara untuk konfigurasi sintesis Anda. Atau misalkan kita cari yang di mas formal gitu ya. Ini adalah contoh suara untuk konfigurasi sintesis Anda. Oke, atau narator. Ini adalah contoh suara untuk konfigurasi sintesis Anda. Nah itu ada yang atau perempuan. Ya. Ini adalah contoh suara untuk konfigurasi sintesis Anda. Oke, misalnya contoh cerita ini ya. Kita pakai background misalnya perempuan. Atau yang laki-laki tapi yang ekspresif. Ya. Klik tidak sampai 1 menit, itu ceritanya itu sudah jadi gitu ya. Kita tunggu. Nah ini udah jadi ya. Kita dengarkan. Pertama, kita perlu memahami apa itu iri dan dengki. Iri adalah perasaan tidak senang melihat orang lain mendapatkan nikmat, sementara dengki adalah keinginan agar nikmat tersebut hilang dari orang lain. Kedua sifat ini dapat merusak hubungan dengan Allah dan sesama. Oh, ya. Jadi kita sudah berhasil membuat sebuah apa namanya gambar narasi dengan 3 tools AI gitu ya. Misalkan kita tambahkan lagi narator yang kedua, ya udah tinggal dikopikan aja di sini, ya tinggal di copy. Terus nanti nama ininya di yang apa diedit, klik aja sintesis lagi ya. Jadi eh, sangat mudah. Nanti tinggal di download nanti file file ini. Bentar. Perkuat keimanan dan ketakwaan kita. Berserah diri kepada Allah dan selalu berdoa agar hati kita dijaga dari sifat iri dan dengki. Ingatlah untuk selalu bersyukur atas nikmat yang kita terima. Oke, ini adalah tahap kita di tahap nomor yang 4 ya. Kita suara narasi dengan bantuan AI. Terus kita gabungkan dengan gambar. Nah, cara menggabungkannya bagaimana? Izin saya coba saya screen dulu dengan ini ya, apa namanya? Hmm, dengan dengan laptop, apa mah? Dengan smartphone sebentar. Ya. Mungkin sebelum masuk ke desain itu, kalau ada pertanyaan boleh Ibu, silakan. Atau nanti menunggu sebentar ya.
Bentar. Halo, Assalamualaikum. Pak, Assalamualaikum warahmatullahi. Pak, maaf saya agak telat tadi. Tapi itu bisa di-share nggak, Kak? Itunya, apa nama PPT-nya? Bisa, bisa. Oke, Bentar ya. sebentar itu, Kak. Terima kasih ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya izin, Pak. Ini kebetulan saya buka prosa AI, Ya. tapi yang bagian login tuh di sebelah mana, Pak ya? Saya tidak ketemu. Yang ini Bu, sebentar Bu. Sebentar ya. Baik. Halamannya yang TTS Prosa AI Bu, bukan Prosa AI langsung. Jadi depannya ada TTS-nya. Oh, TTS. Ya, ini saya copy ya. Chat. Nanti materinya saya share juga ya. Gitu ya. Siap. Terima kasih. Saya coba ini. Mudah-mudahan bisa ya. Ini saya share screen. Udah muncul belum ya di teman-teman semua? Ya, sudah. Sudah ya. Oke. Hmm, Bagus. oke, bagus ya. Oke. Saya coba apa namanya kasih contoh ya yang kemarin sempat saya buat. Bentar. Ini saya pakai CapCut. Jadi poinnya nanti gini, tahapannya video foto-foto atau mungkin yang sudah dibuat oleh teman-teman semua nanti itu digabungkan tapi dicampur dengan voice atau audio yang sudah kita create. Sebentar ya. Nggak bisa ya. Bentar. Ah ini udah bisa ya, udah muncul ya. Ini oke, bisa ya gerak ya. Oke, ini saya coba tampilkan yang tempo hari saya buat. Nah, ini ya. Jadi kalau yang sudah pernah buat menggunakan sebentar. Yang biasa menggunakan apa namanya CapCut mungkin udah terbiasa ya di yang training kita sebelumnya di dengan Manis itu kan kita sudah sempat membuat CapCut gitu. Jadi kurang lebih konsepnya seperti ini nih. Jadi kita ada gambar gitu ya. Ada gambar yang ada di satu sini, terus di sini ada narration gitu ya. Kalau memang nanti mau tambahkan voice di sini gitu ya. Jadi cuman memang yang namanya AI ini itu kan banyak ini ya, banyak plus minusnya gitu. Jadi kadang-kadang gini, misalnya kan contohnya kayak kemarin tuh saya ini kan judul judul videonya tentang Imam Bukhari ya. Cuman karena ada kata-kata imam itu identiknya dengan apa namanya dengan ulama-ulama yang visualnya seperti yang Syiah gitu ya. Jadi tampilan secara gesturnya makanya pas saya coba hapus kata imamnya jadinya eh, turbannya lebih turban yang ulama yang Sunni biasa gitu. Awalnya turbannya seperti ini nih. Nah, itu kan udah jadi ulama Sunni. Nah, awalnya turban-turban seperti ini gitu ya. Gitu. Tapi itu sebagai bahan masukan aja bahwa AI itu sebenarnya menampung database dari banyak informasi gitu ya. Jadi kita sendiri yang akan memfilter. Ini contoh ini ya. Nggak ada suara ya? Enggak ada, Coach. Putus-putus ya. Sebentar ya. Nah, suaranya coach. Ya, sebentar. Hmm, 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 hmm. Coba saya stop dulu.
Ah, iya. Saya coba sign out dulu, terus hmm, kita masuk dengan akun. atau atau langsung itu ya. Ibu kalau misalnya ada yang mau bertanya silakan langsung aja sambil saya nunggu ini connect ininya, connect akunnya. Bentar ya. Assalamualaikum, mau tanya Ustaz. Itu Salam. paling cepat bikin ini berapa menit Ustaz? Kalau saya biasanya 30 menit sudah jadi itu biasanya. Oh, setengah jam udah jadi ya? Ya, tapi tergantung kitanya sebenarnya sih ya. Kalau misalnya kita udah biasa ini, cuman yang lama kadang-kadang eh, apa namanya cari visual yang tepatnya biasanya. Ya, Kalau pemula lama kali Ustaz ya? tergantung pemulanya sih Pak. Kalau misalnya pemulanya memang ini sebenarnya tools ini kan sebenarnya relatif user friendly ya. Cepat ini kok Pak, cepat cepat dipelajari itu kok gitu. Jadi maksudnya eh, gampang untuk di ini, gampang untuk di, Ustaz. ya. Jadi no nggak usah khawatir. Jadi siapapun bisa gitu ya. Ya kebetulan ini kan tadi yang tema yang saya sampaikan adalah tema untuk yang dakwah gitu ya. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau misalkan kita bisa menggali tema-tema yang lain gitu. Misalkan ada ibu-ibu tadi mungkin suka tentang tanaman-tanaman gitu ya. Bisa aja membahasnya itu tentang tanaman-tanaman gitu. Itu juga bisa jadi lebih menarik gitu ya. Gitu. Sebentar, saya coba join Zoom lagi. Ini saya pakai akun putri saya, ya, jadi Recording in progress. tes tes. Oke, mudah-mudahan bisa. Kalau nggak bisa ya nanti kita tunda. Oke, kalau ada pertanyaan lain silakan. Afwan Coach, mau nanya, Silakan Bu. saya Bu Ria dari Bogor. Kalau untuk apa bikin mulut bergerak itu pakai apa, Coach? Oh, bulut bergerak itu pakai Virbo, Bu. Nanti saya tunjukkan. Ya, Oh iya, iya. Terima kasih, Coach. oke. Ada lagi yang mau bertanya? Ya, Puan Coach. Ini saya biasanya buat image-nya itu di eh, buka Bing-nya di Google ya. Jadi Iya, udah download akun apa namanya Bing-nya ini sendiri, tapi malah belum memanfaatkan yang di aplikasi Bing itu, yang aplikasi apa Bu? Maaf. yang Bing. Oh, Bing, oke. Oh, oh. Jadi selama ini saya Oh, buatnya langsung buka di browser maksudnya langsung, ya? iya langsung di Ya, jadi Google. itu kenapa? Pertanyaan apa Bu? Malah justru bingung kalau masuk ke aplikasi Bing-nya itu. Kita Oh, ke kalau saya masuk ke Copilot-nya ini lama di saya ini ya buat searching connection-nya hmm, tuh lama gitu. oke oke oke. Ya itu apa namanya? Tergantung koneksi sih memang benar. Tapi kalau yang dipakai Google langsung ya, Chrome ya. Iya, kalau pakai Google malah cepet ya.
Ini kalau yang lagi ditampilkan oleh coach ini dibawa ke CapCut ke coach. Kenapa? Ini yang lagi sedang ditampilkan Mhm. dibawa ke CapCut kah? Iya, ini CapCut ini, Bu. Uh. Cuman kok nggak ada suaranya ya? Sebentar. Kalau itu gambarnya jadi bergerak tuh pakai ini apa namanya? Pakai runway, Bu. Di CapCut-nya ya. Iya, sebentar. Mungkin ada yang boleh bantu kenapa suara saya nggak kedengaran ya? Bentar. Di ini apa namanya? Share sound-nya udah dinyalain kok. Kenapa? Share sound di Zoom-nya. Di laptopnya? Apa tuh di Di, smartphone-nya? di Zoom. Di Zoom-nya share sound-nya dinyalakan udah belum? Ketika share screen itu kan ada opsi share sound juga. Share sound. Enggak, kalau pakai HP itu nggak perlu itu. Oh enggak ya. Nggak ada opsi itu ya. Tunggu sebentar ya. Sebentar. Tadi sempat bisa soalnya. Bentar. Oh ini kali ya. Tes tes. Oke, kita coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bentar ya. Kemudian bisa. Oke, belum muncul juga ya. Belum juga, Coach. Itu sound di CapCut-nya kayaknya masih mati, Coach. Oh gitu ya. Bentar ya. Sound speaker yang di ininya di CapCut di ujung. Ya, sebentar. Oke, sambil saya jalan, silakan kalau ada pertanyaan lagi. Di chat ada pertanyaan ya? Kedengeran nggak nih? Tes tes. Tes tes. Oke, nggak apa-apa. Kita ini aja apa? Oke, kita tes tes tes. Oke, jadi nggak apa-apa kita coba share screen tapi tanpa musik ya. Jadi, hmm, jadi tahapannya seperti ini. Tadi kan saya sempat ngedit juga nih yang apa? Yang yang saya buat video baru ya, dari video baru yang apa? Jadi CapCut itu sekarang ada ini apa namanya?
ada fitur yang bisa untuk ini memanjangkan foto gitu ya. Jadi contohnya seperti ini. Nanti misalkan tadi kan yang saya share di sebelumnya itu kan apa namanya fotonya itu kotak ya, segi 4 ya. Itu CapCut itu ada fitur untuk menambahkan nih. Tadi saya sudah sempat buat, klik di sini ya. Nanti yang contohnya tadi mana ya? Saya lagi sebentar. Nah ini ya. Oh, ini saya lagi buat cerita tentang ini apa namanya? Nah, contohnya ini nih ya. Coba. Nah, jadi caranya seperti ini nih. Ini sekaligus untuk ini apa? Untuk suplemen untuk yang misalkan ini kan gambarnya dalam posisi panjang ya. Jadi klik di sini, klik di gambar ini, terus di bagian ini ada ini apa namanya? Ada eye expand ya. Klik aja di sini, yang apa kursor ini, ya klik. Nah nanti itu bisa disesuaikan. Misalkan 916 udah kayak gini ya, gitu. Terus ini yang paling bawah, pojok paling bawah, ini kebetulan masih free. Klik aja generate, gitu. Klik. Kita tunggu beberapa saat. Jadi nggak harus ini, nggak harus gambarnya itu apa namanya full gitu ya. Sebentar, kita tunggu sampai 100%. Nah itu ya. Jadi seakan-akan foto AI yang di mana tuh namanya di CapCut ini juga bisa bantu kita gitu. Jadi kita gambarnya bisa lebih full screen gitu. Misalnya kita fotonya tentang yang kotak bisa langsung dikonvert ke sini jadi bagus gitu ya. Tuh. Jadi ini mungkin tambahan ilmu baru biar bisa dioptimalkan gitu ya. Terus di CapCut juga ada fitur baru untuk text to ini, text to apa tuh namanya? Text to image. Tadi saya sempat buka, tapi ini yang paling atas nih ya. Ada foto editor, ada text to image, ada auto CapCut. Kita klik yang text to image, tapi kualitas hasil gambarnya belum sebagus untuk ini, belum sebagus yang apa namanya, yang nah itu mukanya masih agak aneh nih, masa laki-laki pakai hijab gitu ya, kan jadi nggak bagus ya gitu ya. Terus maksudnya belum sebagus yang ini apa namanya, yang Bing gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan suatu saat pasti akan bagus nih gitu, gitu ya. Jadi sebagai informasi aja. Oke, kita lanjut ke apa namanya, ke bahasan berikutnya yang apa namanya aplikasi untuk yang suaranya gerak ya. Sebentar. Namanya itu Virbo. Yang Virbo ini itu ada dua jenis ya. Bisa bisa yang versi apps ataupun versi yang web gitu ya. Coba. Caranya gampang. Jadi nanti saya share video yang kemarin saya sempat buat ya. Ini buatnya seperti ini. Bentar. Saya share screen. Udah muncul belum ya? Udah. Ya. Jadi nanti caranya pakai ini, pakai namanya aplikasinya Virbo. Kalau di HP itu tinggal diinstal aja namanya Virbo. Hanya saja ada perbedaannya nih. Kalau misalkan yang pakai HP itu cuma mulutnya aja yang gerak. Tapi kalau yang versi yang desktop ini itu sampai ini, sampai apa? Sampai tangannya gerak. Contohnya seperti ini ya. Saya coba. Ini kebetulan yang saya tampilkan bukan konten dakwah ya, tapi lebih ke konten Sahabat semua, perkenalkan produk terbaru kami nih, spaghetti asal Depok yang tidak kalah rasanya dengan produk impor. Dijamin Lezato, spesial promo bagi yang order tanggal 3 Juni 2024, ada diskon 30%. Cukup dengan menunjukkan video ini, selamat. Ya, jadi caranya gampang sekali. Nanti kalau memang misalnya ini sebagai sarana untuk dakwah kita gitu ya, itu jauh lebih simpel malah ya. Jadi kita coba pakai template yang mana ya? Ini klik aja template di sini.
Terus misalkan kita mau menjelaskan tentang apa nih? Bentar. Ini contohnya, kita klik aja ini. Jadi di Hi guys. Welcome back to klik create-nya gitu, create video. Gitu ya. Mana tadi? Nah, sebentar ya. Nah, nanti kata-kata di sininya itu tinggal di ini aja, tinggal di apa? Bisa langsung diganti. Jadi pakai yang ini tadi yang kita kan udah buat ya. Contohnya pertama nih, kita perlu kita copy di sini. Kita cek dulu suaranya apa udah pas. Kita pakainya narasi yang Indonesia. Ya, terus kita coba suaranya kita putar. Pertama, kita perlu memahami apa itu iri dan dengki. Oke, bahkan ini speednya juga bisa kita kurangi di sini nih kalau yang pakai tools ini ya. Jadi kita klik. Oke, terus nanti langsung diekspor ya. Kita nunggu sekitar berapa ya? Satu menit kayaknya. Nah, ini kita nunggu sekitar 34 menit. Tunggu sebentar. Oke, sambil nunggu itu saya coba ini apa namanya? Lihat yang tanya di ini. Oke, ada yang tanya nggak nih? Apa nih? Mau tanya, Coach, Ya, silakan, Bu. ini yang kalau yang di Virbo ini kan udah ada template-nya gitu ya, Coach. Kalau yang Ya, dari gambar yang dari AI tadi, kita bikin dia berbicara gitu, bagaimana, Coach? tinggal diupload tapi nggak pakai template, Bu. Pakai yang ini nih, sebentar. Jadi kita ke sini, create di sininya nih. Jadi kita kan misalnya mau ukuran yang ini ya, tinggal klik aja ini. Udah nanti tinggal diganti aja mukanya ini, gitu. Tinggal diganti dengan apa namanya? Kita upload foto yang tadi kita sudah buat gitu, Bu. Di sininya nih. Nanti backgroundnya tinggal disesuaikan. Gitu. Saya kayaknya punya deh, saya coba share ya. Saya coba. Ini videonya kemarin saya buat untuk ini ya, Pak. Ini video yang kemarin saya buat di pas pelatihan Salimah. Coba mungkin bisa cek di grup ya, Bu ya. Yang dimaksud kayak gitu bukan ya? Kak, adik-adik. Ya, ini udah belum ya? Belum. Hi guys. Welcome back to the channel. Oh, ini udah jadi nih. Ya. Pertama, kita perlu memahami apa itu iri dan dengki. Iri adalah perasaan tidak senang melihat orang lain mendapatkan nikmat, sementara dengki adalah keinginan agar nikmat tersebut hilang dari orang lain.
Kedua sifat ini dapat merusak hubungan dengan Allah dan sesama. Tuh. Jadi Pertama, kita perlu memahami apa itu iri dan dengan yang tools yang ini, yang Virbo yang ini lebih advance dari yang versi yang tadi saya share di grup ya. Kalau share di grup itu kan hanya apa namanya, hanya bibirnya aja yang gerak ya. Kalau tadi itu bisa sampai ke tubuhnya. Nanti kalau memang misalnya Pertama, kita perlu memahami apa itu explore, nanti bisa diedit langsung di sininya nih. Bisa diedit langsung backgroundnya itu bisa dirubah. Nanti ininya nih ya. Jadi backgroundnya bisa dirubah. Jadi misalnya kita mau ubah jadi warna ini ya contohnya. Bentar. Nah ini bisa langsung berubah ya gitu. Nanti avatarnya juga bisa dirubah. Apakah mau pakai mukanya apa namanya kita atau mau pakai muka avatarnya yang lain. Misalkan kita mau pakai wajah yang ini, gitu ya. Udah tinggal rubah ya, gitu. Apakah mau full body ataukah dalam bentuk sirkular gitu ya, ataukah dalam bentuk half ini seperti ini atau kita bisa di ini apa namanya bisa diganti, bisa di apa namanya ditambah-tambah bahkan kita juga kalau untuk yang versi yang desktop ini bisa kita ganti ini ya apa namanya voice-nya atau backsound-nya gitu. Gitu. Begitu. Saya coba join lagi tapi yang ini ya, yang apa versi yang desktop, ya apa versi yang mobile itu tampilannya seperti ini. Hmm, 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 hmm. Ya, tampilannya seperti ini. Saya coba buka dulu aplikasi Virbo. Oh ya, yang CapCut itu juga ada versi desktop ya. Jadi misalnya teman-teman mau nyoba silakan gitu. Oke, yang aplikasi Virbo bentuknya seperti ini ya. Jadi eh, misalkan tadi yang kemarin udah sempat saya buka gitu ya. Jadi tinggal diupload aja foto yang akan dijadikan visual gitu ya. Nanti ini gambar yang ini adalah gambar yang ada di ini, yang ada di apa namanya? Yang ada di yang hasil kita gambar gitu ya. Nanti suaranya juga bisa disesuaikan sesuai dengan kebutuhan gitu. Ya. Ini pakai voice juga bisa langsung gitu ya. Itu tampilan. Jadi ini bedanya dengan yang versi desktop gitu. Kalau yang versi yang audio apa namanya mobile kurang lebih seperti ini. Hanya saja memang kalau yang mobile itu saya melihat belum ada fitur yang untuk ini, untuk yang tampilan full full bodinya gitu ya. Jadi hanya hanya mulut sama tubuh aja. Jadi jarinya nggak bisa bergerak seperti yang tadi. Banyak coach, itu kalau yang di grup saya share coach, Eh, Sebentar ya. dapat video ambil dari TikTok tuh. Ya, Itu kan saya, apa namanya? Dia bisa bergerak kainnya gitu gimana ya? sebentar saya lihat. Yang di grup ya Bu ya. Saya lihat Bu. Oh ini, oh ya, ini saya coba share screen. Ini materi ini belum saya sampaikan ya, ini Bu. Ini pakainya aplikasi itu ada dua Bu. Kalau misalnya nanti mau pakai ya, sebentar.
namanya itu apa? Oke, ini aja ya. Runway AI. Ini saya coba apa namanya? Coba terjemahkan tadi foto yang tadi. Jadi prajurit pasukan Islam eh, nanti kita coba praktekkan ya biar ada visualnya. Jadi ini ada pakainya runway. Jadi tinggal di upload aja. Ini masuk ini websitenya namanya Runway ML ya Bu ya. Ini klik login. Nah ya seperti ini. Atau yang pakai satunya itu pakai yang Pika.art yang AI yang ini nih. Ya. Wah ini ternyata pasukan Islam nggak boleh ya, apa namanya kata-kata pasukan Islam nggak boleh ya. Oke misalnya ganti pria mengenakan jubah hitam dan penutup kepala sedang menunggang kuda. Kuda. Pria Indonesia aja deh. Nah, PKR juga sama. Jadi cara cara apa namanya modelnya seperti ini nih. Ntar kita tunggu ininya dulu hasilnya bisa nggak? Nah ini ya. Kita coba visualisasikan yang ini ya. Kita coba visualisasikan yang ini. Kita download, ya. Kita download. Terus kita coba upload. Apakah bisa ya? Kita coba lihat. Kita upload. Kita klik yang ini. Udah tinggal apakah kita mau pakai efek sound? Kalau efek sound ya kita nanti sesuaikan sesuai dengan gambar ya. Udah kita apa namanya? Kita tunggu. Ini pakai Pika.art. Seperti yang kemarin saya juga sempat bikin visualisasi untuk yang ini nih. Bentar kita tunggu ya. Kalau pakai runway juga bisa. Jadi yang tadi file foto yang tadi udah kita buat, kita tinggal ini aja apa? Upload aja. Nah, kita cari yang ini coba. Oke, kita pakai runway. Caranya bagaimana? Tinggal diupload aja, Bu. Klik. Orang mana? Orang di mana? Oh, suara ini ternyata nih. Suara efeknya tuh la ilaha illallah. Ya, ini sama. Ini kita tunggu ya. Tapi sebenarnya baik yang Pika Art atau yang ini nanti yang mau kita gerakan yang mana itu kita bisa sesuaikan Bu sebenarnya Bu. Apakah misalkan rambut rambut kudanya ataukah sorbannya yang akan kita gerakan itu bisa kita pilih sebenarnya. Caranya nanti tinggal di motion di brush di sini nih. Tapi nunggu ini selesai ya nanti di ini nih. Jadi kita bisa klik misalnya yang mau gerak ini aja nih gitu. Terus misalnya yang apa brush yang kedua yang akan gerak misalkan kuda yang di bawah ini nih gitu ya. Terus brush yang ketiga misalnya yang mau oh, sorry ini kok nggak bisa gerak ya. Nah ini bisa disesuaikan gitu. Kita tunggu. Ini udah selesai belum ya? Nah ini kita coba download. Nah kayak gini bukan maksudnya Bu. Kita coba buka ya videonya ya.
Paling cuma sekitar 3 sampai 4 detik aja Bu kayak gini Bu. Oh iya iya. Iya coach. Ya, sama kan ya. Ah, ah. Maksudnya gitu ya Bu. Iya iya. Iya, ini pakainya Pika.art ya. Nanti pakainya. Iya. Heeh. Ya, Ini jadi sebenarnya nanti di materi yang akan saya share itu sudah ada semua Bu. Nanti tinggal di copy aja nih. Jadi yang di bagian sheet ini saya udah kasih kasih informasi. Jadi untuk yang apa namanya text to video gitu nanti ada ini ada link-linknya nanti bisa di copy di sini. Ya. Oh ini kurang satu berarti yang Pika Art ya. Bentar. Pika Art. Ini alamat websitenya di sini. Nanti tinggal di copy ya. Dalam bentuk website kalau ini ya. Udah. Jadi kalau bisa nanti skill-skill ini gitu ya, tolong di checklist mana yang kira-kira sesuai dengan ya apa namanya kalau ingin bisa menguasai itu bisa pakai itu. Ya. Mungkin satu lagi sebelum akhiri ya, selain Bing itu juga ada aplikasi namanya itu Leonardo. Itu apa namanya lebih menarik ya dari Bing, tapi memang belum sebagus Bing, hanya saja secara bentuk apa namanya bentuk gambar itu bisa lebih custom nggak cuma kotak gitu ya gitu. Jadi setiap hari itu ada 150 koin, satu koinnya itu dua satu gambar dua koin. Jadi ada 70 generate gambar yang bisa kita pakai kalau pakai Bing gitu. Caranya gampang, tinggal ini aja, tinggal klik create new image di sini yang paling atas gitu ya. Terus ketika nanti kopikan aja Chrome yang di sini nih gitu ya. Ya contohnya tadi saya kan udah nulis yang mana itu dia, yang sudah nulis yang ini, pria ini ya. Nah bedanya kalau yang Leonardo itu apa namanya tidak terlalu familiar dengan bahasa Indonesia gitu. Jadi kalau bisa ditranslate dulu ke bahasa Inggris, nanti baru di copy di sini gitu ya. Ya. Tadi kan kita kok dalam bentuk kotak, misalnya kita mau gambarnya yang dalam bentuk yang pipih ya atau yang pipih ya sini ya. Itu bisa. Ini gambarnya udah tinggal di generate aja. Klik Bismillahirrahmanirrahim. Udah kita tunggu ya. Nah, kita bisa coba bandingin nih antara hasil yang di Bing yang ini dengan perintah yang sama ya. Kita minta seorang pria dengan jubah hitam dan penutup kepala sedang menunggang kuda dengan detail gitu ya. Jadi, oh ya, yang perlu saya sampaikan untuk trik untuk yang AI ini, boleh jadi gambarnya itu tujuannya sama ya. Kita ingin, kan tadi saya ingin di otak saya itu ingin memperlihatkan seorang Muslim yang pakaiannya itu pakaian apa? Pakaian sorban gitu ya. Tapi tadi saya ngetiknya pasukan Muslim gitu ya. Itu langsung diblokir. Padahal outputnya ujungnya sama gitu. Makanya nanti kalau misalnya ada diblokir, kita pakai alternatif pakai teori memutar gitu. Jadi nggak jangan to the point dengan ini. Kayak contohnya kalau misalnya saya nulis Masjid Al-Quds itu langsung langsung ini langsung langsung di error gitu ya. Tapi saya nulisnya misalnya masjid di Bethlehem gitu ya. Masjid di Yerusalem nanti akan muncul tuh Al-Aqsa tuh gitu. Tuh. Kira-kira lebih realistik mana nih? Kalau dengan perintahnya gitu ya. Kalau saya lihat itu lebih realistik ini ya. Jadi ini wajahnya lebih, cuman penutup kepalanya kayak hijab jadinya ya. Wajahnya lebih lebih manusia ya. Tuh, lihat tuh. Nanti tinggal pilih aja seleranya mana yang lebih oke atau enggak gitu ya. Tuh. Kalau yang tadi yang pakainya Bing, itu tampilannya seperti ini nih. Kalau Bing udah kelihatan banget Islaminya ya. Tuh. Jadi dari rangkaian kisah yang tadi yang saya sampaikan gitu ya, bahwa poinnya itu yang penting alurnya begitu. Jadi kita bikin idenya dulu yang pertama, kedua bikin narasi atau mungkin judul ceritanya, yang ketiga kemudian memvisualisasikan dalam bentuk gambar, sama kalau mau mengkonvert ke video, pindah ke video, terus yang keempat digabungkan puzzle-puzzle ini dalam sebuah rangkaian cerita. Eh,
kayaknya tidak sampai 1 menit itu efektif tuh ya, tapi 10 adegan gitu ya. Satu adegan misalnya 4 menit atau mungkin 5 menit, 5 detik maaf, itu bisa untuk membuat konten-konten yang seperti yang tadi saya share di depan gitu. Jadi bukan perkara yang rumit sebenarnya gitu. Kalau sudah mahir harusnya, misalnya kayak contohnya kita mau membuat kisah tentang ini ya, tentang sejarah Kesultanan Mataram di Indonesia gitu ya. Udah tinggal kita buat aja kayak gitu ya, secara konsisten gitu ya. Atau enggak dalam bentuk tadi tausiah-tausiah singkat gitu ya. Misalkan visualnya mukanya kita rubah jadi mukanya Ustadz Farid Tuman misalnya gitu ya. Tapi tubuhnya pakai eh, tubuh ini gitu ya. Tapi wajah Ustadz Farid Tuman nanti sambil memvisualisasikan ngasih tausiah dengan suaranya dia gitu ya. Selama 1 menit gitu ya, mulutnya bergerak-gerak gitu ya. Nah, itu kan mungkin jadi alternatif visual untuk ini ya, untuk biar lebih kaya tentang konten-konten yang ada di Manis gitu. Mungkin itu terlebih dahulu ya. Kali Ibu Zenita ada pertanyaan lagi yang lain, silakan. Heeh. Ini mungkin dijawab ringkas saja, Coach. Udah waktu saat maghrib mungkin di situ ya. Ya, Ini apa namanya? Ada yang tanya kalau di Bing Image Generator, poinnya renew tiap hari dan berkurang 1 poin setiap create image atau bagaimana katanya? yang ini ya. Yang di Bing. Jadi kalau yang Bing itu defaultnya itu setiap hari kita dapat jatah 15 Hmm. generate gitu ya. Hmm. 15 untuk generate yang normal. Maksudnya normal itu kurang dari 5 detik atau 10 detik gitu, Bu. Tapi kalau misalkan poin yang di sini udah habis 0 gitu ya, itu Hmm. masih bisa sebenarnya. Hanya saja generate-nya lebih lama 5 detik gitu. Oh. Begitu. Nah, caranya kalau memang misalnya sudah kayak gitu, kita klik generate, nanti nunggu sekitar 15 detik, klik yang designer terus creation nanti muncul lagi gitu. Jadi tetap bisa bekerja. Jadi sebenarnya aktivitinya unlimited juga sebenarnya yang Bing itu sebenarnya. Cuman untuk Hmm. yang kerja yang lebih cepat itu hanya 15 detik, 15 paket gitu ya. Gitu. Jadi tidak perlu bikin akun lagi ya, Coach? Nggak usah gitu. Terus yang sering kali lupa gitu ya. Kadang-kadang gini nih, eh, gambar ini itu sebenarnya bisa di save ya Bu ya. Kan kadang-kadang kalau kita udah bikin ini kan ketimpa ya, hilang ya. Hmm. Bener nggak? Iya. Nah, strateginya kalau misalnya kita mau nyimpen gambar yang ini ternyata menarik, itu klik yang save ini. Klik tuh. Save di servernya si Microsoft, jadi nggak akan hilang gitu. Ini juga bisa di Hmm. save. Klik save. Jadi nanti kalau misalkan eh, apa namanya generate-nya itu ini sudah di bawah terus ketimpa yang lain, kita mau buka lagi bisa gitu. Tinggal buka collection aja nih di sini. Mana yang udah pernah kita save gitu ya. Tuh. Jadi nanti bukanya di sini Bu, di bagian collection yang foto-foto yang pernah kita buat gitu. Begitu. Jadi Tidak perlu di-download dulu gitu ya, Coach Yen? ya nggak perlu download dulu. Kadang-kadang menu-menuin ini ya, menu-menuin HP udah gitu kan kita di-download tapi kan teksnya nggak di-download ya. Jadi lupa kadang-kadang ya. Gitu. Kadang-kadang kita udah buat prom yang bagus gitu. Ternyata ketimpa gitu. Terus kita mau buat lagi bingung gitu ya. Nah, itu di save. Kalau di Leonardo sama juga ya, Coach? Pakai Kalau apa? Pakai batasan poin gitu. Leonardo, suara apa tadi? Oh, ini suaranya ini ya. Heeh. Kenapa Bu, Leonardo? Kalau di Leonardo itu, setahu saya, kan tadi kita dapat jatah berapa tadi ya? 150 ya. Kalau udah lebih dari itu, ini Bu, apa namanya? Stop, nggak bisa. Kalau Leonardo. Jadi kalau udah, kan per gambarnya nilainya 2. Jadi kalau misalkan mau generate 1 gambar berarti kepotong 2. Kalau kita langsung generate 4 berarti kepotong 8 gitu. Setelah habis nanti renewal lagi besoknya lagi gitu. 24 jam. Oh iya, oke. Betul. Ya solusinya bikin akun baru aja ya gitu. Oh ya ini saya mau tampilin yang runway Bu hasilnya Bu. Hasilnya seperti ini Bu. Kayaknya lebih menarik juga nih itu. Tuh, cakep kan? Kan tadi saya Iya, iya. saya saya pilih ya yang Heeh. saya gerak ini aja sama ini ya yang bawah ya. Hmm. Nah, jadi kita bisa ini nih bisa milih gitu.
Termasuk yang nanti kita mau gerakin mungkin mulutnya dia aja gitu ya. Gitu. Lebih realistis kan ya? Iya. Jadi apa template gambarnya kita masukin sendiri ya Coach ya? Iya, dan nanti eh, bidang yang mau kita gerakan kita bisa pilih gitu Bu kalau yang ini. Jadi apakah mau pilih gerakin sorbannya ataukah rambut kudanya gitu ya, itu bisa gitu. Ini kan cakep ya, ini yang bawah tuh gerak tuh ya. Gitu. Aduh, Berarti tanda yang itu tuh tanda khusus